Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemanfaatan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet, Ibu Sri, Mas Erick Thohir, Mas Rosan. Yang saya hormati CEO B-Universe, Bapak Enggar, Lembaga Tinggi Negara, sahabat saya, Bang Najamuddin, dan Bapak Ibu yang saya muliakan. 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, banyak hal yang kita bisa pelajari. Minimal 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah optimisme dan yang kedua adalah soal keikhlasan. Bapak Ibu, bayangkan jika Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di sungai itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Rata-rata jawabannya adalah pasrah, tawakal, doa. Itu benar Bapak Ibu, tapi kurang tepat. Bayangkan jika Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di sekitar perahu itu banyak buaya. Apa yang perlu Anda lakukan? Yang perlu Anda lakukan cuma satu: berhenti membayangkan. Berhenti membayangkan. Saya sering mengatakan bayangan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum pasti terjadi, lebih baik kita untuk mempersiapkan diri. Dan itu nilai-nilai optimisme yang diajarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Apa bedanya orang optimis dengan pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Maka optimisme yang kemudian digaungkan oleh Bapak Presiden membuahkan prestasi yang besar untuk bangsa ini. Buktinya nyata, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan baru, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru adalah wujud dan buah nyata dari optimisme seorang presiden. Yang kedua Bapak Ibu, soal keikhlasan. Saya seringkali mengatakan, mohon maaf Pak, kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan dipisah, orang jotos-jotosan dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain, sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan, dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari.
Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Dari Bapak kami belajar konsistensi dan istiqomah. Istiqomah itu berat Bapak Ibu, karena kalau ringan namanya istirahat. Bapak Ibu yang saya muliakan, akhirnya mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah ditanamkan nilai-nilai oleh Bapak Jokowi bisa tumbuh dan berkembang di masa kepemimpinan Bapak Prabowo. Saya selaku orang yang lahir di zaman Pak Harto, tumbuh berkembang di zaman Pak SBY, mulai berkarir di zaman Pak Jokowi, dan saya meyakini kita semuanya sukses di zaman Pak Prabowo. Amin. Untuk yang beragama Islam, mari berdoa bersama saya. Untuk yang beragama lain, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, kami semua menyanjung-Mu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas amat agungnya karunia. Terima kasih Engkau hadirkan Rahman dan Rahim-Mu di bangsa kami ini, sehingga bangsa kami menuju kepada bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga rahmat dan berkah-Mu ya Allah abadi menyertai kami bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha mengilhami, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, ya Tuhan yang maha menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan, jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan, masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlinakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah hati dan pikiran seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsanya, cinta sesama umat manusia. Ya Allah, ya Tuhan yang maha mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ampuni pula kedua orang tua kami dan guru kami, ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami, ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Ya Allah, Tuhan yang semua permohonan tertuju kepadanya, hanya kepadamu semua doa dan cinta bertumpu. Semoga dalam ridho-Mu pemimpin dan rakyat bertemu, berikhtiar membangun bangsa bahu dan membahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga terus melaju untuk Indonesia maju. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, Jerman membuat mobil, Jepang membuat robot, yakinlah Pak Jokowi membuat kangen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi melihat gelaran investor di Elizabeth, apalagi ini kan masa transisi, tadi juga optimisme untuk pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Prabowo di 8%. Seperti apa Pak? Ya, semuanya kita harus optimis bahwa tantangan-tantangan karena perlambatan ekonomi global, karena perubahan iklim, karena tensi geopolitik yang semakin memanas itu bisa kita selesaikan dan bisa kita hadapi. Karena dengan optimisme itu apa yang direncanakan, yang di angka-angka yang ingin dicapai itu betul-betul bisa direalisasikan. Tanpa optimisme sulit. Dan saya ulang, hilirisasi dan digitalisasi menjadi kunci menuju ke sana. Pak, masih tentang optimisme, untuk investasi PKN juga kan target di 2024 ini sampai 100 triliun, kan sampai hari ini masih dapat 58,4 triliun.
optimisme dari pemerintah untuk mencapai itu? Ya harus tetap optimis. Karena yang masuk itu sebenarnya kan banyaknya perlu diseleksi kan. Serius enggak? Kalau serius baru diberi peluang. Dan kita memang memilih. Jadi tidak semua langsung boleh masuk, semua boleh investasi, semuanya lewat seleksi. Dan memang benar, angkanya 58 triliun. Tapi itu angka gede banget loh. Duit gede loh, 58 triliun. Bapak, izin isu lain Pak, ada tanggapan soal para hakim yang mogok sidang untuk meminta kenaikan gaji dan Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan dikalkulasi. Terima kasih Pak. Ya. Pak, setelah tanggal 20 Oktober, Bapak langsung pulang ke Solo atau bagaimana Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan menetapkan Bapak ini pas setelah pelantikan, Pak, setelah pensiun, sampai lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya nggak apa ini Pak? Ada kegiatan yang akan Pulang ke Solo dulu. liburan Pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Terima kasih. Prabowo kan nanti pada saat pelantikan Bapak juga akan di DPR saat pelantikan bersama Pak Prabowo. Ya mungkin deh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Apa? Nama Pak Johan Budi. Itu kan semuanya telah saya serahkan kepada pansel, panitia seleksi. Tidak ada yang namanya saya mengintervensi atau meminta. Nggak ada sama sekali. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Tahun saya mengikuti Pak Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana sangat berkesan karena satu dari ritme kerjanya luar biasa, kesana kemari, dari situ juga lah saya mendapatkan banyak teman, tidak hanya teman-teman jurnalis Istana Kepresidenan, tapi juga dengan teman-teman BPMI dan juga seluruh perangkat istana lainnya. Jadi dengan foto bersama ini kayak mengembalikan lagi memori-memori saat kita bertugas bersama. Kalau ucapannya ya kami tetap berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Negara telah memperhatikan kami selama ini. Dari segi perhatiannya tuh ada ke kami, selalu kami ditanya sudah makan atau belum, atau gimana kabarnya, sehat. Jadi kami mengucapkan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu. Saya sangat senang, rekan-rekan Pas Pampres juga ucapkan banyak-banyak terima kasih, baik dari komandan maupun anggota sekalian seluruhnya. Kami ucapkan terima kasih, hanya itu saja yang kami ucapkan, terima kasih atas kerja keras Bapak dan Ibu selama ini. Nggak bisa berkata-kata lagi, hanya terima kasih Bapak dan Ibu. Dari hati yang paling dalam sedih Mas, kita kan udah kurang lebih 10 tahun melayani beliau kan. Jadi ya ada momen-momen tertentu yang harus kita ingat juga, yang kapan kita bisa bertemu sama Bapak, sama Ibu juga. Kita pernah dipanggil Mas sama Bapak, diajak foto, salaman. Dan Bapak juga yang mengucapkan terima kasih, mengapresiasi pekerjaan kita.